Halo guys. Suara saya sudah kedengaran belum? Udah, Sir. Dari tadi kalian nggak kasih tahu saya. Harusnya di chat, Pak, suaranya nggak kedengeran gitu. Oke, please open up the camera so that I can take a screenshot for our proof for today's meeting, please. Ya, hari ini saya hanya mengambil 10 menit waktu kalian. Today is only about simple review. I will show you 2 examples of your final test so that you know how to answer your final test later on. Jadi, I will give you 4 multiple choices and then ya, ada 2 contoh nanti akan saya berikan agar kalian paham, oh bentuk soalnya seperti ini gitu ya. Oke, as I told you last week, translation theory or penerjemahan 1, semua mata kuliah penerjemahan nanti ujiannya itu pasti dosennya yang membuat, bukan koordinator. Jadi dosennya paham betul kemampuan mahasiswa di kelasnya. Karena nanti kalau mata kuliah lainnya kan ada yang memang dosennya tidak berhak untuk mengetahui ujian akhirnya. Nah, kalau untuk mata kuliah penerjemahan, dosennya itu yang nanti membuat soal UTS dan UAS dan juga yang memberikan nilainya secara keseluruhan. Nah, itu penjelasan saya. Oke, saya nggak usah panggil namanya satu-satu. Mudah-mudahan sudah hadir semuanya di sini. Yang tidak hadir nanti tolong share info ini untuk temannya. Oke, saya akan share dulu untuk melihat 2 contoh soal yang saya akan share ke kalian. Jangan ditutup dulu kameranya. Saya minta nanti untuk yang saya lihat di layar ini ada Muhammad Halfani dengan email ya. Nanti nomor 1 coba dijawab Halfani, yang nomor 2 nanti email ya. Saya akan share screen dulu. Ingat ya, nomor 1 nanti untuk Muhammad Halfani dan nomor 2-nya untuk email ya. Contohnya seperti ini. Ya, Halfani, coba dijawab nomor 1 ya. Silakan dibaca, nggak usah dibaca, dilihat soalnya, terus nanti dijawab. Apa? Kenapa? Apa? Suffers. Jawabannya nomor 1A. Ya. Gampang berarti ya. Oke, saya buatkan yang gampang. Jadi mengalami di sini, jadi mengalami secara primary meaning, ini masih berhubungan dengan teori translation ya. Jadi kenapa berhubungan? Di saat kita mempelajari teori penerjemahan, berarti kita tahu cara menerjemahkan yang lebih baik ya. Kalau primary meaning mengalami sebenarnya bisa artinya adalah have, get, ya. Tetapi di sini arti yang paling bagus adalah terjemahan yang paling baik adalah suffers. Untuk di bahasa medical or medicine di ilmu kesehatan, mengalami penyakit itu kata kerjanya adalah suffer, ya. Oke, jadi Halfani sudah menjawab. Jadi ini adalah terjemahan yang baik. Kalau ini adalah kata, nanti ada kalimat, ya. Jadi kalau di sini kata, ada nanti pertanyaan terjemahan yang paling baik dari kalimat ini adalah oke, kalau ini kata. Oke, ini untuk email ya. Thank you, Halfani. So the second number is for Melanie. Melanie ya? Atau email? Siapa tadi namanya? Email ya, Sir. Email ya. Can you see it clearly? Yes. The answer is B. Aku. No, Yes. that's not the best translation. Kamu lihat ini teksnya bidang apa kalau kamu melihat kalimat itu? Bidang psikologi, bidang humaniora, bidang ekonomi,
Atau bidang perkantoran? Kantoran, sir. Ya, bahasa surat kan? Oh, Oke, di bahasa surat, I itu adalah ketika yang penulisnya itu adalah sekretarisnya, memang di bahasa surat memang I. I itu adalah representatives, ada perwakilan dari perusahaan tersebut. Tetapi di bahasa Indonesia tidak pernah diterjemahkan aku. Aku, dan ini bahasa formal kan? Nggak pernah aku minta maaf, memberitahu aku meminta maaf, jadi tidak pernah kata aku. Aku itu informal. Ini bahasa surat. Pilihan yang lain, Imelia? kami. Yes. Iya, jadi di perusahaan kami itulah representative-nya. Kami di sini adalah meskipun yang mengetik itu misalkan Imelia sebagai sekretaris, tapi di bahasa suratnya tetap kami. Artinya kami itu adalah mewakili perusahaan tersebut. Demikian ya Imelia ya. Iya, baik. Oke, sir. Jadi kamu lihat nanti, oh ini kan bahasa formal, tidak pernah di bahasa formal pakai aku. Gitu. Baik. Seperti itu ya. Nah, jadi inilah dua contoh yang tadi yang sudah Halfani answered and Imelia just now answered. Those two examples of your final test. Seperti itulah yang nanti contoh-contoh apa namanya yang kalian lihat di ujian akhir kalian. So there are four questions or four numbers. I will give you 1/2 hours, 1,5 jam. You are free to consult with your dictionary. Kamusnya bisa terserah mau kamus elektronik dan segala macam, dan saya tidak akan melihat, yang penting nanti saya melihatnya adalah nilainya. Oke? Ya. I will stop my screen, so I want to take a screenshot of our please open up the camera for those who can open up his camera. Kalau yang bisa buka, silakan dibuka dulu. Okay, I will take a screenshot for the first time. 1, 2, 3, go. Yeah. Wait a minute. I will take one more time. Yeah, one more time, please. 1, 2, 3, go. Okay. So before I end this meeting for today or our whole semester, because this is the final meeting, if you have any question, please ask. I'll give you 3 minutes. Do you have any question? Ada Asad di sini? No. Pak. Oh ya, Muhammad. Ya. Kenapa? Ya. Waktu itu kan ada materi yang ngebahas tentang communication situation kan Pak ya? Tentang apa? Communication situation. Ya, communication situation. Terus pertanyaan. Nah, itu cuma seputar perbedaan bahasa yang dipakai dengan situasi ya, misalnya yang satu informal, yang satu formal. Satu formal, itu secara umum. Tetapi kalau disebut dengan situasi itu, contohnya yang tadi juga termasuk communication situation. Maksudnya gini, itu di bidang apa teksnya? Gitu. Itu komunikasi situasi. Maksudnya situasi itu mencakup bidang apa tuh teks tersebut, biasanya kita menemukan teks atau kalimat tersebut di bidang apa. Yang tadi juga yang contoh nomor 2 yang untuk email ya, itu termasuk communication situation. Seperti itu, bukan hanya dialog atau bukan hanya antara si pendengar dan si pembicara gitu. Paham maksudnya? Baik Pak, jelas banget Pak. Ya, secara umum Halfani maksudnya communication situation itu secara umum bukan hanya di spoken tapi di written. Itu kan written secara kalau kita gambarkan written itu juga kan melihat komunikasi situasinya di mana
di bidang apa teks tersebut kita temukan. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Okay. Any other question, please? Yeah, as I promised you just now, we'll have only 10 minutes. So thank you so much for today's meeting. Thank you for coming or joining us this conference meeting. So I thank you all for this whole semester. If I have any mistaken, please forgive me. And I thank you for your presence, for your all your activities in this translation theory. So yeah, I do thank you. That's my complete final speaking. So I do hope that you will increase your translation skill by this semester, by this subject. Jadi nanti kalau yang suka penerjemahan, biasanya teori penerjemahan itu berfungsi untuk kalian. So we'll see you in other time, and thank you so much, and goodbye. You can leave this meeting now. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Ya, kalian boleh leave. So much, sir. Thank you, sir. I'm waiting for you to leave. Sekarang saya yang menunggu kalian untuk meninggalkan, saya sendirian. Bye. Oke, Pak. Bye, Halfani. Thank you, sir.